Ya, masih bersama kami di Selamat Siang Indonesia. Berikut ini informasi dari Kalimantan Timur. Total panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 99.000 km. Pantai-pantai ini juga mengandung potensi kekayaan bahari yang luar biasa. Salah satunya pesisir pantai yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan berikut laporannya dalam liputan khas Selamat Siang Indonesia. Potensi pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara kerap terdengar sebagai kawasan pantai yang kaya minyak dan gas bumi. Nama Blok Mahakam tersohor sebagai salah satu lokasi pengeboran minyak terbesar di tanah air yang menyumbang pendapatan negara. Namun bicara pesisir pantai Kabupaten Kutai Kartanegara bukan sebagai potensi gas. 335 km garis pantainya ternyata menyimpan potensi bahari luar biasa. Terlebih kini tengah dikembangkan dengan konsep budidaya yang turut memajukan masyarakat. Budidaya di kawasan Delta Mahakam ini contohnya. Kini menjadi lokasi budidaya perikanan udang dan kepiting untuk komoditi ekspor. Salah satu komoditi yang terkenal adalah udang windu. Udang kualitas super yang kini sudah diekspor ke beberapa negara Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang. Bahkan belakangan sudah ada permintaan ekspor ke Amerika dan negara-negara Eropa. Kebanggaan akan kekayaan alam ini juga yang membuat harga jual udang windu di Kabupaten Kutai Kartanegara jadi patokan harga pasar penjualan udang windu di wilayah Kalimantan. Karena kami berpikir jangka panjangnya. Kalau tambah tradisional itu secara alami kami rasa sampai anak cucu kami bisa menikmati karena alam di sekitarnya itu tidak rusak. Makanya yang kami pelihara itu adalah tempatnya, alamnya yang menyediakan sumber pakan buat yang kami pelihara, udang, bandeng, dan rumput laut. Pengembangan potensi hasil laut di Kecamatan Muara Badak ini dilakukan melalui sistem tambak. Hebatnya, dari 13.000 hektar kawasan yang dijadikan tambak, semua dilakukan alami dan dipastikan ramah lingkungan. Di antaranya menghindari teknik intensifikasi yang merusak ekosistem laut. Tambak dibuat dengan cara tumpang sari. Dasar tambak ditanam rumput laut, kemudian di atasnya dikembangkan benih udang, kepiting, atau ikan. Sehingga jika gagal panen, maka petani tidak begitu merugi karena bisa memaksimalkan panen rumput laut. Pemeliharaan tambak pun terbilang jadi lebih murah karena pakan yang digunakan alami. Meski hasil yang digunakan tak sebesar jika gunakan teknik intensifikasi, paling tidak jumlah komoditi sudah bisa memasok pasar domestik dan sebagian ekspor. Kearifan lokal inilah yang justru belakangan kian melambungkan potensi tambak di Kecamatan Muara Badak. Kini banyak warga penasaran akan kekayaan potensi bahari di sini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, tadi potensi kekayaan hasil lautnya udah. Dan ternyata potensi bahari lainnya juga besar loh di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Di antaranya panorama pantai kece. Bisa nih masuk dalam daftar tujuan traveling. Namanya Pantai Panritalopi, salah satu pantai kece berpanorama indah di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ternyata sebelum pandemi COVID-19 ini merebak, nama Pantai Panritalopi sudah populer jadi tujuan wisatawan. Dalam kondisi normal, sekitar 30.000 wisatawan datang per bulannya. Padahal dulunya kawasan ini merupakan pantai yang terabaikan. Setelah adanya pembenahan ulang oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, wajah kumuh dari pantai ini pun berubah. Wisatawan bisa berrekreasi, camping, makan-makan, kumpul-kumpul menikmati suasana. Biaya masuknya juga terjangkau, Rp30.000 per orang. Sudah termasuk biaya penyeberangan menggunakan kapal kayu ke kawasan pantai Panritalopi. Di luar itu, biaya masuk semua fasilitas di dalamnya gratis. Alhamdulillah peningkatan itu luar biasa. Bahkan setelah corona ini,
pernah lockdown 3 bulan, terus buka itu betul-betul kunjungan luar biasa, bahkan bertambah sampai 70%. Yang dulunya biasanya hari raya ataupun tahun baru aja baru ada kunjungan sampai 2.000, ini setiap minggu sampai 1.500, 1.600 itu per satu hari. Untuk yang suka wisata khusus, pengelola juga sediakan wisata bawah laut. Wisatawan akan dimanjakan oleh panorama terumbu karang yang indah. Bukan tanpa alasan, panorama bawah lautnya juga menjadi unggulan dari objek wisata Pantai Panrita Lopi ini. Karena ceritanya kawasan lepas pantai ini dulu pernah jadi salah satu lokasi penangkapan ikan ilegal dengan cara pengeboman. Di beberapa titik bahkan rusak parah, hingga akhirnya potensi terumbu karang dipulihkan kembali. Karena kalau kami yang beroperasi langsung, mereka sudah tahu seperti itu sih anunya. Jadi teman-teman yang peduli dengan kita ketika melihat illegal fishing atau hal yang mencurigakan, dia akan hubungi kami dan kami akan tindak lanjuti. Sebelumnya kita melapor ke aparat. Warga pun perlahan diberikan pemahaman untuk bersama menjaga ekosistem laut. Karena bagaimanapun terumbu karang yang baik akan menjadi rumah serta penyedia pakan yang kaya bagi satwa-satwa laut. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggandeng warga dan komunitas melalui bantuan alat dan pelatihan-pelatihan yang melibatkan potensi kedua belah pihak. Jadi, alam terjaga, warga sekitar juga mendapatkan manfaatnya langsung. Kami melihat dari potensi ini, yang langkah kami yang pertama yang saat ini sedang dikerjakan itu kita mempersiapkan pengolahannya, khusus rumput laut itu. Ini sudah berproses nanti, semoga ini bisa 2021 rampung, 2020 ada yang sudah dikerjakan. Terus kita melengkapi lagi beberapa infrastruktur seperti di kawasan sini, di kawasan Toko 5 ini ada rencana kita membuat pelabuhan. Kawasan pantai yang sebelumnya tak terurus, kini indah dipandang mata. Jadi jangan lupa pastikan kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam daftar traveling. Tim Liputan melaporkan untuk NET.